Terima kasih Anda masih bersama kami di Bersatu Kawal Pemilu. Pemirsa, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menggulirkan wacana hak angket DPR terkait penyelenggaraan Pilpres. Berbeda dengan Ganjar, Mahfud MD justru mengaku tidak ikut-ikut terkait hak angket. Saya tidak tahu karena hak angket itu bukan urusan paslon ya, itu urusan partai. Apakah partai itu menggertak apa tidak, saya tidak tahu dan tidak ingin tahu juga. Mahfud MD mengaku tidak ikut-ikut dalam wacana pengguliran hak angket. Berbeda dengan pasangannya dalam Pilpres, Ganjar Pranowo yang ingin agar DPR menggunakan hak angket, Mahfud justru menyebut bahwa hak tersebut tidak berkenan dengan paslon melainkan parpol. Merespon keinginan Ganjar agar DPR menggulirkan hak angket, KPU menegaskan Undang-Undang Pemilu sudah mengatur bahwa pelanggaran dan perselisihan pemilu diselesaikan Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Pemilu telah jelas mendesain bagaimana menyelesaikan semua permasalahan berkaitan dengan pemungutan dan penghitungan suara. Kalau sekiranya terjadi pelanggaran administrasi, jelas Bawaslu lah yang menangani. Kalau sekiranya ada perselisihan terhadap hasil pemilu, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang menyelesaikan permasalahan ini. Jadi Undang-Undang Pemilu sudah menjelaskan hal tersebut, mekanisme penyelesaian semua permasalahan berkaitan dengan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi. Sebelumnya, Presiden Jokowi juga angkat bicara terkait keinginan Ganjar atas hak angket. Pak Presiden, ya itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Hak angket merupakan salah satu hak yang dimiliki anggota DPR untuk menyelidiki pelaksanaan suatu undang-undang maupun kebijakan pemerintah yang strategis dan berdampak luas pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Hak angket setidaknya diusulkan oleh 25 anggota DPR dan lebih dari satu fraksi. Usulan tersebut baru akan resmi menjadi hak angket jika mendapat persetujuan rapat paripurna yang dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPR. Tim Liputan BTV. Lantas ada apa di balik wacana pengguliran hak angket? Kita akan membahasnya bersama Muhammad Iqbal, juru bicara Timnas Amin, Viva Yoga, Direktur Jubir TKN Prabowo Gibran, dan Ciko Hakim, Jubir TPN Ganjar Mahfud. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Ya, pertanyaan pertama, saya ingin ke pihak yang ingin agar wacana hak angket ini digulirkan di DPR. Mas Ciko, tadi kita sudah dengar KPU menyebut kalau ada pelanggaran administratif bisa ke Bawaslu. Kalau ada sengketa pemilu bisa diselesaikan di MK. Lantas apa yang membuat Mas Ganjar ingin agar DPR menggunakan hak angket atas penyelenggaraan pemilu? Pertanyaannya lantas apa? Kita harus mendengarkan idam kholid dari KPU ya, karena ini bukan ranah dia juga, ini kan ranah partai politik yang berada di DPR untuk menggulirkan hak angket. Nah, ini satu hal. Kita banyak sekali orang-orang yang sekarang berkomentar yang bukan menjadi ranahnya mereka. Nah, ini satu. Yang kedua, kita bicara soal hak angket adalah suatu hak yang dimiliki oleh anggota dewan untuk menyelidiki suatu kasus atau pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam konstitusi kita dan melibatkan pemerintah terkait penyelenggara negara dan juga tentunya badan-badan lain yang menyelenggarakan pemilu ini dalam konteks ini, karena kita membicarakan. Yang ketiga adalah ini adalah bagian dari parlemen yang ada representasi rakyat di dalamnya yang mendengarkan animo dari masyarakat yang melihat begitu banyak gejolak-gejolak di masyarakat, di koalisi masyarakat sipil maupun di akar rumput yang mengatakan bahwa ada kecurangan-kecurangan dalam pemilu ini, dan juga temuan-temuan yang dilakukan oleh tim pemenangan yang ada dalam paslon-paslon dan juga oleh partai-partai politik yang sebagai peserta pemilu. Nah, ini hal yang kita akan lakukan. Dalam sekarang ini prosesnya adalah di internal PDI Perjuangan, kami sedang membicarakan ini dan secara serius dan melihat langkah-langkah ke depannya menjadi keputusan apa tidak, dan sepertinya akan menjadi keputusan, tetapi ini kan nggak bisa serta-merta begitu aja langsung digulirkan. Saya ingin juga mengomentari soal tadi Pak Mahfud MD tadi dianggap berseberangan dengan Pak Ganjar, tapi sama sekali tidak. Kalau kita melihat Pak Mahfud ini kan memang bukan kader PDI Perjuangan, tapi dia juga adalah salah satu calon dari pasangan calon capres dan cawapres kami. Nah, ini yang harus diketahui, artinya memang
Kalau Pak Ganjar ini kan memang kader PDI Perjuangan dan memang punya kartu anggota PDI Perjuangan dan beliau aktif dalam partai. Artinya yang disampaikan tadi oleh Pak Mahfud bukan berarti beliau tidak mendukung, tetapi justru memang ini menjadi ranah dari partai politik, dari pendukung-pendukung pasangan calon. Oke, Mas Ciko, tadi Anda sampaikan sedang dibahas ya di internal PDIP. Kalau secara eksternal sudah ada komunikasi dengan P3 yang satu koalisi maupun juga dengan Nasdem, PKB, dan PKS di koalisi Amin? Saya sendiri sampai hari ini belum mengetahui secara detail apakah sudah ada pembicaraan-pembicaraan itu. Baik, yang jelas kalau di PDIP sendiri masih dibahas secara internal begitu ya, Mas Ciko? Betul. Baik, saya ingin secara serius ya. Baik, Pak Yoga, kalau dari TKN Prabowo Gibran sendiri, seperti apa menanggapi adanya wacana untuk menggulirkan hak angket ini? Ya, silakan saja untuk menggulirkan hak angket, karena hak angket itu adalah salah satu hak konstitusional anggota DPR RI yang dijamin di Undang-Undang MD3 nomor 17 tahun 2014 untuk menyelidiki terhadap undang-undang atau kebijakan yang berdampak penting, strategis, dan memiliki kepentingan yang luas buat masyarakat, bangsa, dan negara terhadap beberapa dugaan pelanggaran. Itu adalah ranah BK dan di tingkat kabupaten kota. Ini terus bergulir. Setiap partai politik sudah berjuang keras dan masih berjuang keras untuk mengamankan suaranya, baik di pemilu legislatif maupun pemilu presiden. Ketika ada kecurangan, ada potensi manipulasi, itu juga sudah diatur di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Ada Bawaslu, ada Gakumdu, silakan untuk melaporkan terhadap potensi kecurangan. Kami, TKN Prabowo Gibran, juga melaporkan ketika kami anggap ada potensi kecurangan. Kami menginginkan bahwa proses pemilu itu adalah bagian dari pelembagaan demokrasi yang penting bagi Indonesia. Oleh karena itu, segala prosedur, aturan, mekanisme, tata cara akan kita ikuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang itu dijamin kalau ada perselisihan tentang hasil ada di Mahkamah Konstitusi. Jadi proses demokrasi prosedural itu akan kami taati. Kalau kemudian ada proses yang mengarah kepada politik, ya silakan saja, karena namanya partai politik kan pasti bicara soal politik, soal kebijakan-kebijakan. Jadi kita akan mengamati, memonitor, dan melihat perkembangan sejauh mana partai-partai politik itu akan secara resmi menyatakan hak angketnya di DPR. Kalau saat ini, sampai detik ini, belum ada satupun partai politik yang secara resmi menyatakan akan mengajukan hak angket ke DPR. Baik, bagaimana kemudian partai di koalisi Timnas Amin menanggapi wacana ini? Mas Iqbal, kalau Pak Anies mengatakan siap bekerja sama dengan Mas Ganjar untuk mendorong partai pengusung menggulirkan wacana hak angket ini. Sementara PKS menilai hak angket dugaan kecurangan pemilu tidak bisa dalam waktu dekat. Sebenarnya di internal koalisi Amin ini seperti apa kemudian menanggapi wacana hak angket ini? Ya, saya kira sejak awal kami melihat proses inilah proses yang alami, ya, wajar. Dan tentu saja kami melihat bahwa hak angket ini menjadi sebuah potensi yang bisa mengungkap perilaku bentuk-bentuk kecurangan yang banyak dilaporkan. Kenapa hal ini terjadi? Karena tadi berbagai saluran itu buntu. Kasus Mas Gibran membagikan susu di CFD itu jelas-jelas susu yang dia bagikan sesuai dengan visi misinya, makan gratis dan susu gratis. Tapi tidak dianggap pelanggaran. Lalu bagaimana, kemana lagi orang akan mencari keadilan? Ya, untuk itu kami melihat bahwa ada banyak lagi kasus-kasus laporan yang tidak diproses dan lagi-lagi kami menduga bahwa saya kira pemilu kali ini penuh dengan berbagai macam drama ya, yang sampai sekarang bayangkan orang sudah berjuang ya, suaranya bisa hilang, bisa turun ya kan, bisa bergeser ya. Kami hari ini juga menemukan di sebuah daerah di kecamatan suara kami bergeser 700. Untung saksi kami sigap ya, memiliki form C1 dan berbagai macam bukti sehingga bisa dikembalikan. Bayangkan coba, orang sudah bisa menang, bisa hilang kursinya di tengah jalan. Bagaimana buruknya kualitas pemilu kita. Jadi ini menjadi salah satu bukti juga, misalnya banyak sekali tempat-tempat yang harus melakukan PSU Malaysia misalnya.
yang sejak 2019 sudah terjadi tapi terulang lagi, ya, tidak diantisipasi, dan banyak lagi masalah-masalah yang saat ini bukan hanya soal Sirekap tetapi juga masalah-masalah proses pemilu, masalah bantuan sosial yang disalurkan, digelontorkan ketika menjelang pemilu, dan ini tentu saja menjadi salah satu catatan kami. Jadi bagi kami hak angket ini adalah sebuah proses bagaimana hak anggota DPR dijalankan, dan itu tentu saja tujuannya untuk mengungkap kebenaran. Mas Iqbal, kalau mengutip perkataan KPU yang tadi juga saya tanyakan kepada Mas Ciko, KPU mengatakan kalau memang ada perselisihan hasil pemilu bisa mengajukan sengketa ke MK. Mengapa kemudian memilih jalur hak angket? Ya tadi, bahwa MK ya saat ini kita lihat bahwa banyak sekali mengubah konstitusi saja terjadi gitu. Apalagi banyak low trust lah terhadap MK saat ini. Ya, dengan kasus berubahnya umur ya di tengah jalan sampai ketua KPU terkena pelanggaran gitu, kena hukuman oleh DKPP gitu. Bayangin coba. Lalu kemana itu mau kita percaya? Tentu saja masalah trust ini menjadi salah satu catatan penting pada MK kali ini. Jadi sudah berganti semua saluran Mas akan Iqbal diproses, mungkin MK juga akan dijalani, tetapi hak angket juga saya kira ya bagi saya itu sesuatu yang lumrah-lumrah saja, nggak usah takut-takut banget gitu. Karena memang itu adalah hak setiap anggota DPR dalam fraksi, dan tentu saja masyarakat bisa menjadi saluran masyarakat untuk mendapatkan keadilan. Jadi jangan dipikirkan terlalu jauh. Bagi kami PKS ya melihat hak angket adalah hak setiap anggota dewan. Baik, Mas Ciko, artinya siapa yang akan dituju melalui hak angket ini? Apakah KPU dan Bawaslu atau ada pihak-pihak lain? Pemerintah secara keseluruhan. Tapi saya ingin menyampaikan satu hal. Kita harus bicara soal partai politik dan keberadaan anggota DPR di parlemen. Ini apa sih tugas utama? Tugas utamanya kan menyerap aspirasi rakyat. Dan salah satu aspirasi dari rakyat tentunya, khususnya saya bisa berbicara dari PDI Perjuangan, aspirasi dari konstituen kami khususnya yang kita bicara skop kecil. Tapi kita juga bicara rakyat lain bahkan yang bukan pemilik kami, adalah berkembangnya di masyarakat aspirasi untuk menuntaskan, menyelidiki pelanggaran-pelanggaran yang begitu masif terjadi, dan ini viral di media sosial, viral menjadi pembicaraan umum di masyarakat, di warung-warung kopi, di jalan-jalan, di sekolah-sekolah, di kantor-kantor dan lain-lain. Nah, dan masyarakat tahu siapa yang mereka pilih di pemilu ini, dan mereka meyakini bahwa hasilnya tidak seperti apa yang terpampang sekarang, dan mereka juga melihat apa yang terjadi sebelum terjadinya pencoblosan dan apa yang sedang terjadi ketika pencoblosan dan apa yang sedang terjadi sekarang dalam penghitungan suara. Itu juga dirasakan oleh masyarakat maupun oleh peserta-peserta pemilu. Jadi prinsipnya apa yang kita lakukan ini kan adalah untuk menyelidiki pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan undang-undang. Nah, ini tentunya yang dituju adalah pertanggungjawaban dari pemerintah. Tadi disampaikan oleh Mas Iqbal juga kan bahwa banyak sekali kasus-kasus yang tidak diteruskan atau tidak diindahkan. Selain yang disebutkan tadi, ada juga jari yang keluar dari sebuah mobil RI1 ya kan, menunjukkan mendukung salah satu paslon. Nah, itu sama sekali tidak ditindaklanjuti. Hal-hal kecil sampai yang besar. Sampai yang besarnya apa sih? Seperti penunjukan PJ bupati dan PJ gubernur dan lain-lain. Ini apakah ini berdampak pada pemilu, dan ini harus diselidiki betul karena memang ada indikasi-indikasi kecurangan ini terjadi jauh sebelum terjadinya pencalonan even. Nah, ketika pencalonan pun sudah kita bisa lihat ada Mahkamah Konstitusi yang meloloskan usia yang belum cukup, tetapi memasukkan klausul ditambah-tambah agar meloloskan salah satu calon. Nah, ini hal-hal seperti ini yang mungkin, dan kita tahu selain tidak diindahkan oleh KPU maupun Bawaslu, tapi juga mungkin memang bukan menjadi ranah dia. Makanya saya sampaikan tadi, Idham Khalid tadi seharusnya tidak berbicara soal itu, karena banyak hal yang tidak serta-merta hanya berurusan dengan mereka terkait dengan pemilu. Tapi kan KPU mungkin berbicara sebagai penyelenggara pemilu yang nantinya akan diperiksa melalui hak angket ini, Mas Ciko. Ya udah, silakan aja. Kalau mereka deg-degan ya wajar, karena memang mereka tidak bekerja sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh undang-undang. Baik. Pak Yoga, kalau tadi aspirasi yang disampaikan Mas Ciko dikatakan sebagai aspirasi dari konstituen PDIP. Kalau aspirasi dari konstituen partai-partai yang ada di TKN Prabowo Gibran seperti apa mengenai penyelenggaraan pemilu? Ya, silakan saja, aspirasinya itu kan bebas, dan kami di TKN Prabowo Gibran juga tidak khawatir, apalagi takut apabila nanti ada angket gitu. Silakan saja
secara resmi partai-partai politik untuk mengajukan hak angket ke DPR, karena selama ini, saat ini kan belum ada partai politik yang secara resmi mengajukan hak angket. Jadi kita tidak usah berfantasi terlalu jauh Mbak soal hak angket ini, kami menunggu perkembangan. Kami taat pada aturan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, bahwa ketika ada proses manipulasi, kecurangan, penyimpangan, itu ada lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang, yaitu Bawaslu, ada Gakumdu. Ada proses pengawasan dalam setiap TPS seluruh Indonesia yang itu dibiayai oleh negara, pakai uang rakyat. Dan ini menjadi bagian penting dalam proses peningkatan kualitas pemilu. Jadi lembaga-lembaga ini menjadi bagian dalam proses pengawasan. Di samping itu juga ada kekuatan dari civil society yang merupakan kekuatan di luar negara yang mengawasi terhadap proses monitoring terhadap pelaksanaan pemilu, ditambah lagi dari kaum netizen yang tidak pernah tidur 24 jam untuk melakukan pengawasan dalam setiap gerak, apakah peristiwa itu benar apa salah, tapi diposting dulu, dan ini menjadi bagian penting dalam proses pengawasan. Jadi artinya proses pengawasan itu adalah bagian inherent dari proses demokrasi, dan ketika ada masalah, ya silahkan melalui jalur-jalur demokrasi. Kalau kemudian melalui proses demokrasi ini tidak percaya, ya silahkan melalui jalur politik gitu. Sedangkan upaya untuk melakukan proses terhadap prosedur kelembagaan saja belum ditempuh. Karena apa? Kita ini masih dalam proses rekapitulasi, proses penentuan suara terpilih itu berdasarkan di rapat pleno KPU melalui sistem penghitungan manual, bukan Sirekap. Sirekap ini oleh KPU untuk menjelaskan kepada publik proses transparansi yang banyak sekali kekurangan-kekurangannya yang harus dibenahi. Tapi dalam proses untuk penghitungan penentuan pilpres terpilih itu berdasarkan pada rapat pleno KPU berdasarkan penghitungan manual. Jadi segala proses itu sesuai dengan undang-undang harus kita jalani dulu. Kemudian ketika ada masalah, proses untuk melakukan penyimpangan, kemudian kecurangan, itu harus terkonfirmasi melalui prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Itu kalau memakai jalur prosedur demokrasi. Tapi di luar itu, kalau mau memakai jalur politik melalui hak angket juga silakan. Kami akan mengikuti perkembangan selanjutnya, karena sekali lagi sampai hari ini belum ada partai politik satupun yang secara resmi mengajukan hak angket. Tapi kalau dari kacamata kepartaian selaku Waketum PAN sendiri, apakah sudah ada arahan khusus untuk fraksi PAN di DPR terkait hak angket, Pak Yoga? Ya, kami memberikan kebebasan kepada partai politik yang lain untuk mengajukan. Bagi Partai Amanat Nasional, kami bekerja sesuai dengan prosedur, sesuai dengan undang-undang yang ada. Kami masih dalam proses untuk perjuangan mengawal suara Partai Amanat Nasional yang sampai hari ini masih dalam proses rekapitulasi, dan kami juga mencatat beberapa hal yang berkaitan dengan potensi penyimpangan di beberapa daerah, dan nanti akan kami laporkan ke Bawaslu bahwa ini ada beberapa catatan yang harus terkonfirmasi oleh Bawaslu, dan kami dari Partai Amanat Nasional menginginkan bahwa proses pemilu itu harus berdasarkan kepada peningkatan kualitas pelembagaan pemilu dengan lembaga-lembaga negara yang sudah dibentuk oleh undang-undang, dan kami ingin taat aturan, taat konstitusi melalui prosedur demokrasi yang benar. Baik. Saya juga ingin mengonfirmasi ke Mas Iqbal. Mas Iqbal, tadi siang juga ada rapat 3 sekjen dari Koalisi Perubahan. Apakah membahas usulan wacana hak angket ini? Saya tidak tahu pasti, jelas di internal PKS sudah ada wacana ini, sudah ada pembahasan di pimpinan, tetapi kita belum tahu hasilnya. Tetapi kami melihat bahwa ini masih proses terus berkembang, bergulir ya, karena DPR sedang memasuki masa reses dan akan dimulai pada bulan Maret. Saya kira ini ada dinamika politik ya yang terjadi. Saya kira mungkin ada diskusi-diskusi informal ya. Tapi sampai saat ini kami melihat bahwa ini adalah bagian dari
pendewasaan politik kita, hak demokrasi kita. Sehingga memang ke depan para penyelenggara pemilu tidak lagi bermain-main. Oke, kalau sikap dari PKS sendiri seperti apa, Mas Iqbal? Akan mendukung atau seperti apa? Sampai saat ini kami masih mendiskusikan di internal ya, tetapi kami melihat bahwa hak angket ini adalah sesuatu yang memang bagus untuk demokrasi kita. Baik, kita nantikan nantinya seperti apa pengguliran wacana hak angket ini. Terima kasih Mas Iqbal, Pak Yoga, dan juga Mas Ciko sudah bergabung bersama kami di Bersatu Kawal Pemilu. Sehat semua.